Hai Sobat Cika semuanya. Telur, telur. Menu dengan olahan telur memang tidak pernah ada bosennya. Ada yang diceplok, didadar, dibalado. Banyak banget varian masakan dengan berbahan dasar telur ini. Dan kali ini aku juga mau masak dengan telur ayam dan telur bebek, yaitu telur dadar Padang. Telurnya tebal, padat dan gak amis. Jadi langsung aja ikutin terus langkah-langkahnya buat bikin telur dadar Padang. Untuk membuat telur dadar Padang ini aku udah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada daun bawang, kemudian daun seledri, 8 siung bawang merah, dan daun jeruk. Kemudian untuk bahan selanjutnya ada cabai merah besar, 3 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Ketiga bahan ini nanti kita akan haluskan. Ini dia bahan utamanya, ada 2 telur bebek, 4 telur ayam. Kemudian nanti kita tambahin bumbu, ada lada bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Untuk bahan tambahan supaya telur lebih tebal dan padat, ada tepung beras dan tepung terigu. Langkah pertama aku potong daun bawangnya. Aku gunakan 4 batang daun bawang. Ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini supaya mengirisnya lebih mudah. Untuk ngirisnya tipis-tipis aja ya, jangan terlalu tebal-tebal, nanti hasilnya jadi nggak bagus. Supaya nanti ketika dicampur di dalam adonan telur, rajangannya lebih kelihatan sama ya, ukurannya tipis-tipis, cantik. Hampir semua kalangan suka banget sama telur, nggak terkecuali telur dadar Padang ini. Lalu sekarang ini aku akan potong-potong daun jeruknya. Aku gunakan 2 lembar daun jeruk. Untuk tangkai tengahnya nggak aku pakai, aku cuman pakai daunnya aja dan kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita cincang-cincang seperti ini ya supaya lebih rata. Kalau sudah kita akan sisihkan, kemudian kita akan potong bawang merah. Untuk bawang merahnya aku gunakan 8 siung. Ini juga sama, kita iris tipis-tipis. Ini karena bawang merahnya kecil-kecil, jadi aku makainya 8 siung ya. Kalau misalkan bawang merahnya besar-besar, kalian juga bisa menyesuaikan ya teman-teman. Bawang merah sudah dipotong semua. Sekarang lanjut untuk memotong daun seledri. Aku gunakan 2 batang daun seledri ya. Kita iris tipis-tipis juga sampai selesai. Untuk bikin telur dadar Padang memang harus ada seledri juga ya teman-teman. Jadi telurnya lebih sedap dan harum. Setelah bahan pertama diiris semua, kemudian aku mau menghaluskan 8 buah cabai merah besar. Ini aku patahin seperti ini menjadi 2 bagian. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kemudian kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita tutup. Lalu kita akan menghaluskannya menggunakan blender. Bumbunya sudah halus, kemudian kita matikan dan selanjutnya kita akan memecahkan telurnya. Untuk telur bebeknya aku pakai 2 butir. Bikin telur dadar Padang memang sebaiknya harus pakai telur bebek ya, karena nanti bikin warnanya keluar. Dijamin gak amis ya kalau sudah ditambahin bumbu-bumbu yang lainnya. Ini kita pecahkan semua telur ayamnya jadi 2:4 ya. Kalau semua sudah dipecahkan telurnya, kemudian kita akan memberi bumbu. Untuk bumbunya kita kasih setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita masukkan juga. Lalu kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Kemudian kita bisa tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Lalu kita masukkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Dengan ditambahin tepung terigu dan tepung beras, ini yang membuat telurnya menjadi tebal dan padat. Kita aduk-aduk sampai tepungnya tercampur rata. Ini sudah mulai tercampur ya teman-teman. Jadi kita tetap mengaduk-aduknya terus sampai agak berbuih seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Warna bumbu yang dihaluskan dari cabai merah besar sangat cantik ya. Membuat percampuran warnanya dengan telurnya yang tadi sudah kita kocok menjadi sangat pas. Nah ini warnanya sudah bagus sekali ya teman-teman. Tinggal kita tambahkan daun bawang yang tadi sudah kita iris. Kita masukkan semuanya. Kemudian masukkan daun seledri juga. Lalu bawang merah kita masukkan. Dan yang terakhir daun jeruk. Bahan-bahannya sudah masuk semua dan lengkap. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Jangan diaduk sebentar ya. Kita aduk-aduk ratakan sampai benar-benar rata. Diaduk-aduk kembali sampai bahan-bahannya tercampur. Lalu kemudian kita bisa tambahkan kaldu ayam 1/4 sendok teh. Diaduk-aduk kembali supaya bawang merahnya juga
terpecah-pecah ya, jadi dia bisa larut ke dalam telurnya dan nanti rasanya jadi lebih berasa ya teman-teman. Adonan telurnya sudah tercampur rata, siap untuk digoreng. Kemudian kita siapkan wajan penggorengan. Tuangkan minyak ke dalam wajan penggorengan, tapi jangan terlalu banyak ya. Setelah itu kita nyalakan apinya dengan volume yang sangat kecil. Minyaknya sudah panas, bisa kita tuangkan telur dadarnya. Masaknya tetap di api yang sangat kecil ya, supaya matangnya itu merata sampai ke dalam. Kalau mungkin kalian nggak ada teflon, kalian bisa juga menggunakan wajan penggorengan yang biasa. Ini proses telurnya udah mau matang, tapi kita tunggu ya sampai benar-benar padat. Ini bagian bawahnya sudah matang, bisa kita balik menggunakan wajan penggorengan yang agak besar seperti ini, biar lebih mudah dan nggak pecah ya nanti telurnya. Kita akan balik lagi karena bawahnya juga sudah matang. Kita balik ke wajan yang pertama tadi ya teman-teman. Ngebaliknya sama kayak yang tadi ya. Pokoknya telur dadarnya jangan sampai kebelah ya. Nah ini dia sudah mateng ya teman-teman. Teksturnya juga sudah padat, dalamnya juga sudah mateng merata. Dan selanjutnya kita angkat menggunakan 2 spatula supaya lebih mudah. Kemudian kita pindahkan ke wadah piring saji seperti ini. Dijamin rasanya mantap. Dan ini dia telur dadar Padang siap disajikan. Telur dadar Padang ini hampir digemari semua kalangan. Membuat telur dadar ini pas menjadi lauk menemani sepiring nasi hangat dengan bahan-bahannya yang mudah didapat. Menu masakan ini harus wajib kalian coba di rumah. Wow. Untuk tekstur telurnya matangnya merata ya, dan ketebalannya juga pas. Masak alternatif buat keluarga yang nggak perlu ribet, mudah dan cepet banget. Ya pastinya telur dadar Padang ini. Buat kalian yang baru ketemu channel YouTube ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat menu resep masakan yang mudah dan simple lainnya. Dan sekarang kita akan mencoba telur dadar Padang ini. Gimana rasanya? Langsung aja kita cocol pakai saus sambal. Kita gigit dan rasanya mantep ya teman-teman. Telurnya juga nggak bau amis, rasanya mantep, pas banget. Yummy. Wow. Kita cocol lagi pakai saus sambalnya. Kita gigit sekali lagi. Beneran ini enak banget teman-teman. Gimana? Mudah kan buatnya? Untuk full resepnya sudah aku tulis di deskripsi bawah ya. Wes aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena ini emang telurnya enak. Aku mau ambil nasi dulu. Terima kasih yang sudah menonton dan see you, bye-bye.